Kalau gini mikir nggak masuk. Nggak. Di samping gua udah ada Dimas Riki Adam. Ya, Biasanya disebutnya salah. apa dong? Ah. Dimas dipanggilnya apa? Dimas Riki apa Adam? Umumnya Dimas sih, yang manggil gue Adam cuman lu sama murid-murid gue doang. Tapi jujur aja Adam, gua tuh kalau manggil lu enakan Adam karena nama Adam itu cocok buat lu gitu. Ya gue juga sebenarnya lebih suka dipanggil Adam sih. Kayak Dimas banyak banget tuh mainstream. Mantap lah. Gue ini kenal Adam udah dari 2014. Dia temen SMK gue. Dan jujur aja, jujur Adamnya, ini gue baru ngaku sekarang. Gue tuh sebenarnya paling males kalau deket-deket lu. Oke, nggak apa-apa. Gue tuh sebenarnya nggak suka sama lu. Karena Bang, lagi sibuk apa nih Dam sekarang? Dari tadi kan kita udah ngobrolin Oh, iya. kesibukannya. Ini Jadi sungguh gimmick ya. nanti bisa. Oh gitu. Ini nggak apa adanya nih. Iya. Nah, Dimas Temen ini, gua baru datang. Sorry. dia ini seorang guru muda. Alhamdulillah. Yang paling kagum dari gue tuh Dam sekarang itu, yang paling gue kagumin dari lu sekarang ini, sekarang lu tuh adalah profesi lu, karena sekarang kan lu jadi guru nih. Dan mantap. Oke. Well, Terus dulu lah. jadi ini tadi lu nanya apa ya? Tidak bang, diulang lagi. Jadi Dimas ini kan seorang guru ya. Lu ceritain dong, guru apa, terus ngajarnya di mana? Enggak, kalau instansi jangan gue sebut. Oh iya dah, silakan. Lu apa? Gue belum seprofesional itu soalnya. Gue Iya. ntar kalau salah apa kan gue guru di TKJ, Guru TKJ ya komputer. komputer. Jurusan kita dulu itu. Iya, Oke, mantap. sebenarnya banyak sih di dalamnya, cuman ya simpelnya guru TKJ gitu aja. Seingat gue juga, lu dulu pernah ngajar ini kan SMP tuh. Itu pelajaran apa SMP? Gue SMP buat nyari tambahan aja sih. Sebenarnya gue dulu ngajar awal tuh ya apa ya, emang tujuan gue tuh emang awal tuh ngajar ya. Jadi gue tuh pas ada lamaran ngajar, jadi gue excited banget. Jadi pas itu tuh tawaran ngajarnya tuh awalnya matematika. Kebetulan SMP kan masih gampang, Iya. jadi gue pengen daftar. Tapi pas sampai sana ternyata yang dikasih itu IPS, PKS. Ada motor. Gue selalu makan gorengan gak apa? Apa-apa. Jadi udah berapa tahun ya jadi guru Dam? Kira-kira? TU tuh termasuk guru gue. Ah, enggak TU bukan guru. TU kan di kantor Pak. Gue dari lulus sudah di ini soalnya. Gue dari lulus sudah di sekolahan. Jadi kalau disebut guru TU ya berarti gue dari lulus. Tapi kalau buat ngajar apa ya? Gue umur 19 tahun kayaknya deh. 19 tahun apa 18? Gue sekarang 21. Bersatu. Mantap. Berarti udah baru 2 tahun. 3. Kan Iya, 19, oh iya, benar. 3. Itu juga sih yang jadi masalah gue. Kenapa? Kalau di ya lu belum nanya masalah ya, tapi gue udah ngomong masalah. Nah, Gue ngerecokin susunan lo kayaknya nih. nggak apa-apa deh, nggak usah diedit. Sebagai guru muda dan ya, yang bisa dibilang 3 tahun kalau kata gue lama dah, udah. Ya mohon dimaafkan. Tapi tadi kan lu bilang ya, Nanti dibimbing gitu ya. dibimbing, iya sih. Boleh kok nanti. Kontaknya di share nggak? Kontak gue. Nanti ya, gue ketaruh di deskripsi. Enggak, jangan. Kayak apa? Tadi kan lu jadi guru di usia 19 tahun ya. Itu kan masih muda dah, belum 20 itu masih muda. Ada nggak lu nemu murid yang lebih tua dari lu atau seumuran lu gitu? Jadi gue pertama ngajar tuh kan di SMP. Murid. Gue pertama ngajar di TU. Iya. TU itu ya gue hampir nyebut instansinya nih. Iya, jangan. Di TU itu gue pertama masuk Jumatan bareng, sholat bareng itu murid-murid samping kiri kanan pada ngomong itu pindahan ya. Kiranya murid anjir. Iya, dikira murid. Terus gue pernah, ini parah sih, Apa gimana? Ceritain aja. ada orang tua murid kan, gue sebagai TU kan biasanya apa menerima tamu gitu kan. Kamu. Ada yang bisa saya bantu? Oh, iya. Nggak gue compare gitu. Gue lebih ke dulu saya juga pernah kayak gitu. Anjir. Tapi Iya, lu karena apa? ya gitu. Gue juga pernah kayak gitu. Tapi kalau gue dulu cara nyelesainnya begini gitu. Jadi ada cara nyelesainnya gitu.
Nah kalau masalah dia sendiri, kalau masalahnya dia bagaimana ke depannya, ya itu dia sendiri yang biasanya sih lebih ke orang tua sih. Gue kadang kesalahan tuh ada di orang tuanya, malah lebih seringnya ya. Kayak misalkan gue tanya-tanya ke orang gitu, dia nggak pernah belajar di rumah, nggak pernah pakai baju yang rapi, ya karena orang tuanya nggak selalu ada juga buat dia gitu. Baju compang-camping, banding-bandingin gitu. kalau gue mikirnya juga nggak ngebanding-banding, lebih parah lagi gitu. Dan zaman kita tuh udah lumayan faedah kan hukumannya gitu, Udah mulai turun sih. Nah sedangkan sekarang masa yang anak-anak gue yang gue ajar sekarang, mereka tuh nggak pernah ngerasain yang beratnya, nggak pernah ngerasain beratnya, jadi kan kayak malah nyepelein gitu, gini doang gitu kan. Nah itu sih PR yang masih gue pikirin juga tuh, gimana biar mereka tuh ngerti gitu loh tanpa itu. Sama kayak teknologi juga sih. Teknologi maksudnya gimana? Kalau teknologi kan kita dulu dari HP yang ini kan, Iya. dari HP yang SMS sampai itu kita tuh ngalamin perkembangannya gitu. Iya. Sedangkan anak-anak sekarang langsung dipegangin Android yang itu. Langsung bisa sosmed. Tapi ya, kalau kita tadi ada aturan yang mendasar, kita Iya. masih bisa ngejelasin kan, Iya. dengan cara halus itu. Ngerti. Dan itu mereka kalau dijelasin halus juga gue yakin banyak yang itu kok, banyak yang paham kok. Jelasin pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kecuali ya emang orang bangor aja. Orang-orangnya rebel, ada aja yang murid yang rebel banget. Anjir, anak rebel. Nah iya, kalau rebel tuh biasanya yang nggak dibolehin, justru dia malah makin penasaran. Mungkin mau bikin cerita kali. Kayak dulu lu nggak aja, dulu kan emang kita semua gitu. Emang bandel mah, ya emang susah sih, masa remaja kan emang masa bandel ya. Kalau nggak bandel mah susah. Gue ngomong apa ya? Soal apa namanya dunia luar, nggak pada diceritain kalau dunia luar tuh, dunia luar tuh kayak gini, sekeras ini gitu apa? Gue pernah yang paling parah itu sih, kalau ke bocah gue tanyain, sebenarnya kalian tuh bebas di zaman sekarang ini kalau mau nanya kalian belajar ini buat apa, belajar itu buat apa tuh kalian bebas. Kayak gue pernah ngobrol sama anak gue ya, kamu kalau nggak ngerti matematika tanya dulu alasan kamu belajar matematika itu apa gitu ke gurunya kan. Ya alasan mereka sama semuanya, gimana mau nanya, orang nanya ngulang aja diomelin gitu kan. Ya, makanya Salah guru juga. karena gitu sih, kalau harusnya kan kalau nggak ngerti diajarin, kalau bandel baru dihajar gitu. Gak dihajar dalam artian itu ya, Iya. mendidik juga gitu. Sama ini dam apa? Gue juga ngerasa dan gue perhatiin ada anak zaman sekarang itu banyak yang kena sakit mental, kena depresi itu karena apa ya, mereka terbiasa hidup nyaman, pas tiba-tiba lulus keluar ketemu dunia luar yang liar ini kaget. Biasanya hidup enak, biasanya di kelas bercanda, ini kok tiba-tiba bangun harus apa, cari kerja. Angkatan kita ada nggak kayak gitu? Halo anak-anak, selamat pagi, apa kabar kalian semua? Yang itu dan enggak gitu. Yang gue jelasin kayak gitu sih, jadi lebih ke bukan yang jangan ini jangan itu gitu, tapi nggak tahu apa alasannya gitu. Tapi gue lebih ke alasannya tuh sebenarnya lebih ke seperti ini loh alasannya itu, kenapa kamu nggak boleh tuh kayak gini, kenapa kamu harus ada peraturan kayak gini tuh karena apa gitu. Tuh jadi mereka terima juga sih kalau misalkan dihukum habis itu gitu. Tapi kalau mereka nggak dijelasin, ya wajar aja sih kalau mereka berontak. Dan gue juga pernah salah kayak gitu. Saya juga mantan murid kok gitu dong. Enggak, gue sebagai guru juga gue pernah bikin kesalahan kayak gitu. Jadi kadang ada peraturan yang ada peraturan yang kadang guru pun ngelanggar gitu loh. Tapi bukan fokus di dia guru aja ngelanggar ya, enggak juga sih gitu. Sebenarnya ya itu di mata hukum kan sama semuanya kan. Kalau sekolah selagi ada hukum sih, guru sama murid harusnya bisa saling tegur gitu. Kalau menurut gue idealnya sih kayak gitu, jadi guru sama murid tuh bisa saling tegur kalau peraturan itu emang ada di sekolah gitu. Tapi kenyataannya kan kalau murid salah
habis-habisan. Giliran guru salah ya gitulah, dengan dalih hormat, dengan dalih apa ya, padahal guru juga manusia gitu. Nah itu yang nggak pengen gue tanemin ke siswa apa murid-murid gue tuh, kayak guru tuh nggak pernah salah, kayak guru juga manusia, tapi kalau salah ya kita bisa diskusikan gitu loh. Sama kayak misalkan mereka salah juga, mereka salah ya gue diskusikan sama mereka gitu kan, kamu kenapa kayak gini. Karena gue juga nggak mau jadi beban gitu kan. Kalau misalkan kamu salah, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu giliran gue yang salah ya gue sadar diri kan. Kamu kenapa cium teman kamu di kelas sama cowok lagi? Gay anjir. Enak. Main enak dah. Terus ada lagi nggak ada pesannya sebelum tutup nih? Dapat kapan dong? Ya gue ngedit dulu nih, paling Senin depan insya Allah, Senin depan. Lama ya, soalnya sebelum ini gue masih ada file lain. Senin depan insya Allah, kalau nggak Jumat. Ada yang dari itu, kebanyakan dari nonton itunya Deddy Corbuzier Oh, yang itu kan. sekolah tidak penting, Nah, jadi nilai tidak penting. ya, guru juga paham kayak gitu. Guru juga nggak pengen maksain muridnya sebenarnya, cuman sistemnya yang maksain. Sistemnya maksain kita buat kalau belum KKM ulang lagi, belum KKM ulang lagi, belum KKM ulang lagi. Cuman zaman dulu kan kalau lu baik, lu ganteng, lu cantik, KKM. Mau nilai 3, mau nilai 5, KKM dulu. Atau Gue sekarang ngerasain itu sih di SMP. Di SMP, di SMP gue nggak pernah kena razia rambut, padahal rambut gue udah kayak anak pang dulu. karena baik, karena ganteng. Gue tanya aja nggak mau kali. Ya itu tadi sedikit ngobrol gue sama guru. Sedikit sejam sedikit. Kita lagi ngajar kelas online. Ada nggak ada murid yang curhat ke lu soal Pak saya nggak bisa nih Pak karena saya nggak ada HP, saya nggak ada Banyak. kartu. Banyak Banyak banget. terus solusinya gimana? Terus lo